Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu akhul muslim." Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. La yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu. Janganlah dia menzoliminya, jangan pula meninggalkannya atau tidak menolongnya, dan jangan pula merendahkannya. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, takwa itu di sini. Sambil Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk ke arah dada beliau. Takwa itu di dalam dada, di dalam hati kita. Itu hakikat takwa. Bihasabi imri'in minasyarr ay yahqira akhahul muslim. Cukuplah seseorang itu buruk, jelek ketika dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Kullul muslim alal muslim haramun damuhu wa irduhu wa maluhu. Setiap muslim atas muslim yang lainnya haram darahnya, kehormatannya, dan hartanya. Dalam riwayat yang lain juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahasadu." Janganlah kalian saling hasad. Wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci. Wala tajassasu, dan janganlah kalian saling memata-matai, yaitu mencari-cari aib untuk kemudian disebarkan. Ini adalah dosa yang sangat besar. Wala tahassasu, dan jangan pula kalian mencari tahu kabar yang lain untuk bertujuan buruk. Wala tanajashu, dan janganlah kalian melakukan najash. Najash itu artinya pura-pura menawar barang padahal dia nggak mau beli, hanya untuk meninggikan harga barang tersebut. Apakah karena dia ingin menguntungkan penjualnya atau karena dia benci kepada pembelinya? Jadi dia pura-pura nawar supaya pembeli itu menawar dengan harga yang lebih tinggi. Maka ini dilarang, ini merusak persaudaraan. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Dalam riwayat yang lain juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqata'u wa la tadabaru wa la tabaghadu wa la tahasadu wa kunu ibadallahi ikhwana." Janganlah kalian saling memutuskan hubungan. Jangan pula saling membelakangi atau memboikot. Jangan pula saling membenci, dan jangan pula saling hasad, iri hati, dengki. Dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jemaah sekalian, ini adalah 3 hadis yang isinya hampir sama. Satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Kalau kita simpulkan dari 3 hadis ini, semuanya dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhumah. Ada 10 akhlak buruk yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi menjaga hubungan baik antara sesama muslim. Maka kita harus takut, harus khawatir. Kalau kita memiliki 1 dari 10 akhlak buruk ini, maka kita termasuk orang yang memecah belah di antara kaum muslimin atau memecah belah di dalam agama. Yang pertama adalah berbuat zalim. Berbuat zalim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini mengingatkan kezaliman itu ada pada 3 hal. Yang pertama pada darah, seperti memukul atau melukai, dan yang paling besar dosanya adalah membunuh. Kemudian yang kedua pada kehormatan.
yaitu zalim terhadap kehormatan seseorang, seperti menghina, menjatuhkan martabatnya, membulinya, melukai perasaannya. Kemudian yang ketiga, kezaliman pada hartanya, seperti mencuri, merampas, atau berhutang tidak mau bayar. Itu juga termasuk kezaliman. Jangankan nggak mau bayar. Orang yang suka menunda-nunda pembayaran hutang saja, padahal dia sudah mampu bayar dan sudah jatuh tempo, itu sudah termasuk zalim. Apalagi yang tidak mau bayar sama sekali. Menunda-nunda pembayaran hutang termasuk zalim, apalagi yang tidak mau bayar sama sekali. Baik, ini yang pertama. Akhlak buruk yang harus kita jauhi agar terjaga persaudaraan, persatuan dan hubungan baik antara sesama muslim. Jauhi perbuatan zalim. Yang kedua, kata Nabi SAW, wala yakhdhuluhu. Janganlah dia meninggalkan saudaranya. Janganlah seorang muslim itu meninggalkan saudaranya, yaitu tidak menolongnya. Ketika saudaranya sedang membutuhkan, dia lari. Dia lupakan saudaranya. Ketika saudaranya punya kelebihan, punya harta, maka dia datang mendekat. Ini bukan sifat seorang muslim. Seorang muslim itu adalah susah dan senang, saling tolong-menolong, saling bantu-membantu, terus bersama. Karena saudara kita sesama muslim adalah bagian dari diri kita sendiri. Sebagaimana juga Nabi SAW menegaskan dalam hadis yang lain, "Mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idza ishtaka minhu udwun tada'alahu sairul jasadi bis-sahari wal humma." Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mencintai, menyayangi dan berlemah lembut di antara mereka bagaikan satu tubuh. Apabila satu anggota tubuh merasakan sakit, maka seluruh tubuh akan ikut merasakan sakit. Juga sabda Nabi SAW, "Al-mu'min lil mu'min kal bunyan, yashuddu ba'duhu ba'da." Seorang mukmin terhadap mukmin yang lain bagaikan sebuah bangunan, satu dengan yang lainnya harus saling menguatkan. Kemudian yang ketiga, merendahkan, wala yahkiruhu. Kata Nabi SAW, janganlah dia merendahkan saudaranya, menghina saudaranya, merendahkan saudaranya. Maka ini yang ketiga, akhlak buruk yang hendaklah kita hindari. Suka menghina, suka merendahkan sesama muslim. Kemudian yang keempat, la tahasadu, kata Nabi SAW, janganlah kalian saling hasad, iri hati, dengki. Benci melihat kenikmatan yang Allah berikan kepada saudara kita. Jemaah sekalian, ini termasuk dosa besar. Karena orang yang hasad itu, dia bukan hanya bersalah kepada saudaranya, tetapi dia seakan-akan menolak takdir Allah Azza wa Jalla untuk saudaranya. Jadi itu adalah dosa besar dan termasuk sifatnya orang-orang Yahudi ketika mereka hasad kepada umat Islam, mereka hasad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hilangkan sifat iri hati dengki ini terhadap saudara kita. Wala tabaghadu. Yang kelima kata Nabi SAW, janganlah kalian saling membenci. Janganlah kalian saling membenci. Ketika kita membenci saudara kita sesama muslim, sama saja kita membenci diri kita sendiri. Wala tajassasu. Jangan pula melakukan tajassus, memata-matai, mencari-cari aib saudara kita, lalu kita ungkapkan kepada orang lain. Kita sebarkan aib-aibnya. Ini termasuk dosa yang sangat besar. Kezaliman terhadap saudara kita. Lebih parah lagi, mencari-cari aib yang tersimpan. Aib yang tersimpan, dicari-cari, kemudian di-upload ke internet, disebarkan di medsos, dan lain-lain. Subhanallah, ini jemaah sekalian dosa yang sangat besar, namun sangat disayangkan, dianggap remeh oleh sebagian kaum muslimin. Yang lebih parah lagi, itu dijadikan mata pencaharian. Dianggap itu profesi, pekerjaan. Tukang mencari aib-aib artis dan pejabat, atau orang-orang terkenal, untuk diberitakan di media-media mereka, maka mereka anggap itu pekerjaan. Mencari nafkah dengan itu. Na'udzubillah. Di situ sudah terkandung ghibah, tidak jarang berdusta, dan juga menyebarkan aib-aib orang. Ya, kalau kita ghibah,
menceritakan keburukan orang kepada satu orang saja itu sudah dosa besar, apalagi kalau diupload di medsos. Ini bahaya besar. Rasulullah SAW menceritakan dalam perjalanan Mi'raj beliau melihat ada orang-orang yang melukai wajah dan tubuh mereka dengan kuku mereka sendiri, dan kuku mereka terbuat dari tembaga. Mereka melukai diri mereka sendiri. Maka beliau bertanya kepada malaikat Jibril, siapakah mereka itu? Kata malaikat Jibril, mereka adalah orang-orang yang dulu di dunia suka bergibah, suka mencari-cari aib orang dan menceritakan aib orang. Tapi subhanallah, ini justru dijadikan pekerjaan. Ya, coba lihat di media-media kita, na'udzubillah. Setiap hari ada saja gibah mereka. Menggibahi pejabat, menggibahi artis, menggibahi orang terkenal. Bahkan ustadz dan ulama sekalipun, mereka jatuhkan kehormatannya. Begitu pula sebagian pengguna medsos. Bisa jadi mereka dapat uang dari situ. Tidak dapat uang pun sama saja. Jadi sudah rugi dunia, rugi akhirat juga. Di dunia dia nggak dapat apa-apa, di akhirat dia lebih sengsara. Dan ketika mereka dapatkan keuntungan dari situ, maka itu termasuk keuntungan yang haram. Profesi yang haram, tidak boleh seperti itu. Baik. Kemudian yang ketujuh, wala tahassasu. Nabi SAW juga melarang kita mencari-cari berita tentang saudara kita untuk niat buruk. Kita mencari berita tentang saudara kita dengan niat buruk. Dan jemaah sekalian, Rasulullah SAW juga telah memberi peringatan khusus. La tu'dzul muslimin wa la tu'ayyiruhum wa la tattabi'u auratihim. Janganlah kalian menyakiti kaum muslimin. Dan janganlah kalian menjelek-jelekkan mereka. Dan jangan pula kalian mencari-cari aib mereka. Untuk diungkapkan ke publik, untuk diceritakan kepada orang lain. Fa innahu man tatabba aurata akhihil muslim, tatabba Allahu auratahu. Wa man tatabba Allahu auratahu, yafdahu walau kana fi jawfi rahlih. Karena sesungguhnya, barang siapa mencari-cari aib saudaranya sesama muslim, maka Allah akan membalasnya dengan mencari-cari aibnya. Dan barang siapa yang Allah sendiri yang mencari-cari aibnya, maka Allah akan menyingkap keburukannya, walaupun keburukan itu dia lakukan di dalam rumahnya yang paling dalam. Jadi ini ancaman bagi orang yang suka mencari-cari aib orang lain. Baik, kemudian yang ke-8, Nabi SAW melarang, wala tanajashu, janganlah kalian saling melakukan najash, yaitu menawar barang, pura-pura mau beli, supaya orang yang mau membeli ini menawar yang lebih tinggi. Maka ini termasuk pengkhianatan dan kezaliman terhadap saudara kita sesama muslim. Kemudian yang ke-9, wala taqata'u, dan janganlah kalian saling memutuskan hubungan. Ada hubungan baik yang terjalin lalu kita putuskan dengan keburukan akhlak kita. Wala tadabaru, yang ke-10 kata Nabi SAW, janganlah kalian saling membelakangi, saling memboikot. Ya, ketika ketemu misalkan langsung membalikkan badan, tidak mau mengucapkan salam. Atau saudaranya mengucapkan salam, tapi dia tidak mau menjawab. Maka jemaah sekalian, inilah 10 yang terkumpul dalam 3 hadis. 10 akhlak buruk yang akan merusak persaudaraan dan mengoyak persatuan kaum muslimin apabila akhlak ini ada di tengah-tengah kaum muslimin. Oleh karena itu hendaklah kita hindari. Iya. Jemaah sekalian, sampai di sini dapat kita pahami bahwa menjaga persaudaraan dan persatuan kaum muslimin adalah termasuk prinsip Islam. Adalah termasuk prinsip Islam. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala juga pernah berkata, minal qawaidil azimah allati hiya min jima'id din ta'lifal qulub wajtima'al kalimah wa salaha dzatil bayin. Sesungguhnya kata beliau, termasuk pokok agama yang terkumpul padanya ajaran-ajaran inti agama adalah penyatuan hati. Hati tidak saling bermusuhan.
dan bersatunya kalimat, tidak saling berpecah belah, dan baiknya hubungan antara sesama muslim, antara satu dengan yang lainnya. Jadi ini termasuk prinsip Islam. Dan subhanallah, kalau kita lihat teladan dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sungguh luar biasa. Mereka benar-benar mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjaga persaudaraan, menjaga hubungan baik di antara mereka, sehingga tidak terjadi perpecahan di antara mereka. Maka sepatutnya kita mencontoh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Baik.